Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah nikmat yang terus menerus kita terima. Kadang tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan, tapi Allah tetap memberikan kita kehidupan. Salawat dan salam buat Rasulullah, tuntunan dan dakwahnya pun tak putus-putus kita pelajari. Semoga juga kita mendapatkan barokah dari upaya mencari ilmu itu. Termasuklah hari ini, di hari Sabtu pada sore hari ini pada asar, kita kembali berkumpul di kantor desa Gunung Tua Panggorean. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita meneladani kehidupan Rasulullah, tentu dalam cakupan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang wanita. Dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21, Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan percaya pada hari akhir dan sangat banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu. Tidak disebutkan pada diri Muhammad, hanya pada diri Rasulullah. Apa maksudnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Alaq ayat 1-5, maka bertanda Muhammad itu dipilih menjadi nabi. 6 bulan kemudian dia menerima wahyu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, pertanda Muhammad dipilih menjadi rasul. Apa beda nabi dan rasul? Kalau nabi menerima wahyu dari Allah, wajib ia amalkan sendiri, tidak wajib menyampaikan pada orang lain. Kalau rasul, dia menerima wahyu dari Allah, takkan harus disampaikan pada orang lain. Itu bedanya. Dan kita pun manusia punya pengalaman hidup yang hampir mirip. Ada orang punya ilmu, dia rajin menuntut ilmu, ada pengajian dia datang, dia hadir, tapi ketika ditanya apa yang dipelajari, tak pandai dia menjelaskan. Kadang untuk memberitahu suami dia pun tidak bisa mengulang kembali, atau untuk menasihati anaknya dia tidak mampu seperti ustaz memberi nasihat. Berarti dia punya makom seperti kasus, seperti masalah Nabi menerima wahyu dari Allah cukup buat dirinya, tidak punya kewajiban buat orang lain. Lalu Rasul, kadang kita juga punya masalah seperti itu. Dia dapat ilmu dari ustaz menjelaskan, dari para ulama menyampaikan, dan dia pun bisa menyampaikan kepada keluarga, pada suami, kepada masyarakat. Dia mampu. Berarti Allah sendiri membedakan Nabi dan Rasul, apalagi kita. Jadi jangan berharap kita semua bisa menjelaskan apa yang dipelajari. Dan sekarang simpel. Tadi mungkin mengaji kami Dut Ustaz Edi Hazan Sulegar tidak bingung dong, kita mulai mandok hidup Ustaz ini. Andai nama mandok lagi di YouTube lagi sumpah tunda tanya mahal bingung apa lagi Edi Hazan MZ nya orang kasih nabi dan kita ulang sadari baru beberapa hari nanya nanti edit di upload kan. Jadi sekarang mudah bagi yang tidak bisa menjelaskan apa yang kita kaji. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad
Imam At-Tabrani disebutkan jumlah nabi itu sebanyak 124.000 orang. Sebanyak itu nabi, 124.000 orang. Tapi yang Allah pilih menjadi rasul hanya 315. Tidak semua jadi rasul. Maksudnya dalam Quran Allah sebutkan ada yang kami sebutkan kisahnya kepadamu Muhammad, ada yang tidak kami ceritakan, kata Allah. Ternyata di antara 315 rasul tidak semua dikisahkan. Dikisahkan dalam Al-Quran hanya ada 25 orang, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai terus kepada Nabi Muhammad. Jadi 25 orang disebutkan namanya dalam Al-Quran. 315 jumlah rasul, hanya 25 yang disebutkan namanya. Maksudnya apa? Sedangkan para nabi dan rasul penting dalam agama, atau orang yang akan menyampaikan risalah Allah, tidak semua Allah sebutkan namanya. Maksudnya ada yang Allah pentingkan menyebut nama rasul itu, ada yang Allah rahasiakan. Apalagi kita, jangan merasa dirimu penting di dunia ini. Allah sendiri lebih banyak merahasiakan para rasul daripada memberitahunya. Jadi kadang-kadang kita juga manusia sama, ada ibadahnya hebat, luar biasa, dan tampak di mata orang lain dia hebat beramal ibadah. Tapi jauh lebih banyak orang yang Allah rahasiakan ibadahnya. Orang tidak tahu bahwa dia rajin tahajud, dia senantiasa sholat malam, dia baca Quran di rumahnya, dia berzikir, dia bersimbah air mata di atas sejadahnya di hadapan Allah. Tapi orang tidak tahu. Seandainya dia ceritakan pun orang tidak akan percaya. Itu tanda Allah sendiri merahasiakan ibadahmu. Maka bersyukurlah kita masih mau beribadah, dipublikasi atau diberitahu pada orang banyak atau tidak, cukuplah Allah menilai. Dan kita tidak perlu pamer, tidak perlu lihat, atau tidak perlu menceritakan kepada orang banyak. Rasul sendiri lebih banyak dirahasiakan daripada diceritakan namanya dalam Al-Quran. Dan dari 25 nabi dan rasul itu hanya 5 yang punya kesabaran luar biasa, yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Ada pertama namanya Nuh alaihissalam, kedua Ibrahim, ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah sebutkan Nuh sebagai Nabi Ulul Azmi atau Rasul yang paling sabar dan tabah? Dia menghadapi pasangan hidupnya yang bernama Wailah sebagai istri, bukan orang beriman. Beriman Nabi Nuh, tapi istrinya tidak beriman. Dia sabar dan tabah. Kalau ditanya kenapa Nuh tidak mencarikan istrinya yang tidak beriman, Nabi dan Rasul tidak berbuat sekehendak hati. Mereka bertindak atas perintah Allah. Tidak ada perintah dari Allah untuk mencarikan istri, maka Nuh harus sabar dan tabah menghadapi rumah tangga yang tidak sejalan. Jadi itulah kesabaran Nuh. Lalu kalau Ibrahim punya seorang bapak namanya Azar, tukang pahat patung, pembuat Tuhan, pembuat berhala, disembah oleh masyarakat saat itu. Tidak setuju Ibrahim, dia nasihati ayahandanya, tidak bisa. Karena hidayah Allah yang punya, tapi tetap dia hormat, menjaga etika, menjaga akhlaknya kepada ayahnya yang berbeda keyakinan sekalipun. Dia sabar dan tabah. Bahkan ayahnya yang ikut mencelakainya dilemparkan ke kobaran api yang besar untuk dibakar Ibrahim, ikut ayahnya. Dia sabar dan tabah. Maka kesabaran, ketabahan itulah yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Yang ketiga Nabi Musa lebih banyak lagi pertentangan terhadapnya. Saudaranya atau sepupunya menentangnya, namanya Korun. Waktu miskin dia ikut Musa, tapi setelah didoakan menjadi orang kaya, dia pun kaya, tapi tidak membantu dakwah Musa. Dia sabar.
Yang memungut dia dari air adalah keluarga Fir'aun. Memberi makan dia, memberi nama Musa adalah Fir'aun. Yang memberi makan Musa adalah Fir'aun. Membeli pakaiannya Fir'aun. Tinggal di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun sampai dia dewasa. Tapi pada akhirnya Allah menyuruhnya untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun murka, Fir'aun ingin membunuhnya. Dia sabar menghadapi itu. Jadi bagaimana seorang Nabi dan Rasul menghadapi orang yang paling berjasa dalam hidupnya? Dia sabar. Lalu Isa tak punya ayah. Dia dilahirkan dari seorang perempuan suci namanya Maryam. Tuduhan dan fitnahan dari awal sudah disandarkan pada ibundanya yang bernama Maryam. Dan hanya Isa yang lahir tanpa ayah. Ang wadong di panggoringadon mga lahir ko na nakboringadong anak lay na ngaso ng Nabi Isa may na kung may baris ulit kan jadi ibu harus dili lapor ke kepala desa anso ulang membain bala tukang pungo satu dia namangan gota namangan si bola gota itu sudah orang bersama dengan menjawab amal ibadah gara-gara dengan kursi kita sudah. Allah jadi baik Paulus orang kan. Jadi hanya Nabi Isa yang lahir tanpa bapa. Hanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu di antara yang empat ini, Nuh dia menghadapi istri, dia menghadapi anaknya yang engkar. Ibrahim menghadapi ayahnya atau orang tuanya. Lalu Musa menghadapi orang yang berjasa dalam hidupnya. Isa dia hidup sendiri tanpa didikan seorang ayah. Nabi Muhammad punya masalah ujian keempat-empatnya. Dia menghadapi model istri juga sama. Dia berumah tangga. 9 istri Nabi keseluruhannya ada 11. Ada yang mengatakan 12. Meninggal diganti, meninggal menikah. Jadi total keseluruhan 9. Dia punya bapak. Namanya adalah Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, saudara kandung dari ayahnya. Tapi dia adalah orang yang baik kepada Nabi Muhammad. Mulai Nabi Muhammad itu ditentang, dimusuhi oleh Abu Lahab setelah Nabi Muhammad berdakwah. Mulai dari kecil Abu Lahab sayang pada Muhammad karena itu adalah anak yatim di keluarganya. Dan juga apa yang dihadapi Musa, orang yang berjasa dalam hidupnya, dia sabar. Nabi Muhammad juga sama. Setelah ayahanda Rasulullah meninggal waktu dia dalam kandungan, lalu ibundanya meninggal waktu dia masih usia anak-anak, lalu kakeknya yang mengasuhnya, kakeknya pun meninggal. Dia dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Orang berjasa dalam hidupnya, tapi dia beriman. Dia hormat, dia santun, dia menjaga akhlak, tidak memaki, memarahi, mencela pamannya yang bernama Abu Thalib itu. Jadi Rasulullah itu juga tidak punya atau dia lahir tidak mengenal ayahnya. Kalau Nabi Isa memang tak punya ayah, Nabi Muhammad ada ayahnya, tapi dia lahir sudah tidak ada lagi. Dalam kandungan, usia kandungan 2 bulan, dia di dalam rahim ibundanya yang bernama Aminah. Di situ ayahnya meninggal dunia. Tanpa pendidikan seorang ayah, dia juga sabar dan tawa. Lebih sabar dari Nuh, lebih sabar dari Ibrahim, lebih sabar dari Musa, lebih sabar dari Isa. Itulah Nabi Muhammad. Maka 5 Nabi Ulul Azmi ini punya kesabaran yang luar biasa. Jadi ibu sekalian, seleksi dalam kehidupan kita, ada Nabi, ada Rasul, ada yang disebutkan namanya pada Quran, ada yang tidak. Dari 25 yang disebutkan pada Quran, cuma 5 yang dipuji kesabarannya. Kehidupan kita pun sama. Siapa di antara kita paling sabar menghadapi kehidupan, dialah yang akan terpuji di hadapan manusia, dialah yang akan terpandang di hadapan Allah. Jadi semuanya adalah sabar. Kenapa harus sabar? Karena itu perkara berat. Dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah Allah sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat.
Dua hal ini adalah perkara paling berat. Dua hal ini perkara paling berat, sabar dan sholat. Sabar dan sholat, ini perkara yang paling berat. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah itu dari segi kesabaran, khusus bagi kaum ibu? Kesabaran yang dimiliki semua para nabi dan rasul, yang kita teladani hanya dua orang. Pertama, Ibrahim, disebutkan pada surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ibrahim itu adalah suri teladan buat kita. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad, disebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi keteladanan yang bisa kita dapatkan dari Ibrahim, dan disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, dan juga ada satu surah dibuatkan khusus nama beliau, namanya surah Ibrahim. Inilah keteladanan yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim Khalilullah. Ibrahim lahir di Irak, lalu dia merantau ke Palestina. Di situ istrinya tinggal, namanya Sarah. Kemudian lahir Ishak. Lalu istri keduanya namanya Hajar, dihantar ke gurun pasir yang kemudian bernama Makkah. Disitulah tinggal istrinya Hajar dan Ismail. Bayangkan, Irak, Palestina, Makkah, Makkah, Palestina, Irak. Belum ada pesawat saat itu, masih berjalan kaki atau naik unta atau naik kuda. Dia sabar menjalani kehidupan itu, dan dia tidak pernah lupa mendidik keluarganya. Tetap dia didik keluarganya. Suatu saat Ibrahim datang berkunjung ke Makkah. Di situ dia dapati di rumah Ismail adalah istri Ismail. Belum pernah bertemu istri Ismail dengan Ibrahim. Padahal Ibrahim itu adalah ayah mertuanya, kan? Mana Ismail? Tanya Ibrahim. Tidak di rumah, Pak. Ada perlu apa? Ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa, Pak, tanyakan saja, Pak. Kalau pulang nanti suamiku, biar disampaikan perihal yang Bapak sampaikan. Lalu Ibrahim nanya, bagaimana kehidupan kalian? Perempuan itu pun bercerita. Namaul manamangani mausang walak lain kisah dari ngadong nadabot pangadong dinabot ngada sedia terkabusin hindi kasi lumabang niya kuyo yang maranyana tayo sudah namorong-morong cerita na seolah-olah tidak pernah dia mendapatkan nikmat dari Allah. Lalu setelah Ibrahim lama menunggu cerita menantunya ini, lalu apa kata Ibrahim? Dia masih berdiri di atas tanah, menantunya berdiri di pintu. Sambil usir, dia santar usir, dia boleh pintunya. Ada mau dah ni, kan? Dia sampaikan mau kisah mau dah ini lagi tujian itu dia. Akhirnya apa kata Ibrahim? Begini saja. Ketika suami menanti Ismail pulang, baru sampaikan padanya agar daun pintu ini segera diganti dengan yang baru. Jadi bapak paling babisana orang anak lagi sampai dia usir dong burju, kan? Pulang Ismail ke rumah, berceritalah si istri. Wah, ding nama zaru di tanah. Nangkin robayo na tubang ciri-ciri na sumur na tubangan lo ida bayoy. Lalu isapa iya mo mali bahas kontong mo hindi persilawan ko masuk ng Ismail indah. Bumabiar o tumambot pa sa nga mo walo sa nga sundiro na ibayoy niya ka. O piltong naburo ng buro ni Ismail. Jadi apa pesan ni bayo na tubang naroy ng Ismail? Ito ko niya ikon tipintong tao na sulong dosego Excel na pinalingkap doon. Sulong manggi. Muloy yari na salaryon ulan yun mahubungan ta marsirang maida bercerai adalah kesimpulan. Kenapa begini? Kenapa begini? Asu sumoro na ba? Asu sumoro ng kang persidangan rojung na Sayyidatu ruang gi bayo na tuwang naroy dusun ayah kulit Ibrahim Khalilullah. Mau tuntut bayan abang borunya kan asu may sampai dia. Artinya kan tidak punya adab kepada orang lain, tidak hormat, apalagi kepada orang tua. Aga ang logika na dasar kita sumari nangin dia lang apa ayo ko niya kan. Hubungan na lang pasambungan anak lain ko.
paling anak kulit Ismail pada niatkan kamu lalu. Memang dasar wanita ini tabiatnya tidak baik, kurang hormat pada orang lain, dan semua yang dia ucapkan hanya keluhan. Mangan mana manusia dalam lain ada saja dapur pala dong dapur ngana saja dapur sudah keluhan, maka cerai. Lalu Ismail pun menikah kembali dengan perempuan yang kedua. Lama jaraknya datang pula Ibrahim ke Makkah dengan kisah yang sama. Ia tanyakan, di mana suamimu Ismail? Lagi di luar Pak. Bapak siapa? Saya, masih keluarga Ismail. Lalu dia jauh. Bagaimana kita biati kan? Iselidi kita bersama Iselo. Pada betul lo hati-hati ni lo bisa dijawab betul lo bersama Indah. Karena tidak pernah menantunya ini bertemu dengan dia Ibrahim. Lalu ditanya oleh Ibrahim, nampun pala masuk kau dia bicara dia kan? Nampun pala masuk kau Siapa-siapa beliau biar kehidupanmu ya seluruhnya. Alhamdulillah berdoa guru Rasul kinami yang lebih mangan. Alhamdulillah cukup ngadong ulang. Padahal makan sumbangan dengar dong beda kehidupan ekonomi sebelumnya berbentuk anak urut. Tapi yang keluar dari mulutnya menyampaikan kepada ayah mertuanya seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan kemelaratan, kemiskinan, cobaan dan ujian dari cerita yang disampaikan. Dari surun mamai berjalan tuanak ke pada mulakia pintunya orang nang unigun tibe ni barang bisa kan? Mula Ismail dicari Tuhan anak bohong tu Ismail. Ismail pun menjawab, benar yang engkau ceritakan wahai adinda, tadi itu adalah ayahku Ibrahim Khalilullah datang dari Palestina melihat kita. Syukurlah engkau menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau tidak kau sidang pun semua orang lainnya. Ini yang kita dari apa yang bisa kita buat siap kisahnya. Dan urah kilo na morong-morong isayo. Mahuran harga ni daron cuma mahuran. Subari na harga ni daron bulan mahuran. Daron na yung lugar ni mahuran. Saudi bersabutir niya. Ikan na mahebat dulu ni. Sa orang dibayar payung ni yang mulai kan. Hoy kapak dengan anak murid saya. Ikan baik masjid ni ulu ni memikir tuangan jadi kan. On bela siap memang orang ni. Sudah memang orang. Dari mantap mahoy yang namorong-orong isayo. Arana marnuli disebutkan Allah di surah Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Saja orang bilang harga di dalam direktur tahu sih bro. Dia namakan doh. Awak ulang memang ubah-ubah memang komentari nikmat dari Allah. Alhamdulillah bisa makan. Pan saja dah dapat nazimah. Karena Allah pasti menanggung rezeki semua hambanya. Jadi berhentilah mengkomentari nikmat yang Allah berikan. Dan mau komentari anak makan, mau komentari semua anak buru ini berbeda gibah, berbeda fitnah, lebih dosa tapi jauh lebih berbahaya ketika kita mengkomentari nikmat yang Allah berikan. On be marah adong dewi dan otak-otak marah. Nasunod na ni ibu ke kakao na lain di pangalon lain dia. Ulang komentar. Wala pa rin buka pangan para sukiyon. Kan? Wala mula tubas. Marah tiga kali mga dilingay siya yung pangalan na. Ulang niya. Kan na. Maksudnya na maging uneman dari gotina. Kan na. Jadi makanan, minuman adalah merupakan nikmat yang Allah berikan. Jangan dicela, jangan dihina. Allah sudah memberimu, terimalah, syukurkanlah. Jadi tak boleh kita mengkomentari nikmat yang Allah berikan. Jadi itu kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Mumtahanah ayat 4. Pada diri Ibrahim itu ada suri teladan yang baik-baik. Karena dia bisa mendidik keluarganya walaupun lintas negara. Jadi kita dalam butiwan anak dibaik kan. Paling tidak di negara untuk sana anak murid dan sana di Jakarta dan sana dia bisa gilir nasihati. Itulah tugas dan tanggung jawab orang tua.
Lalu Nabi Muhammad, apa yang bisa kita ambil keteladanan dari diri Rasulullah itu? Dari perihal kesabaran buat kita umatnya. Pertama, Nabi Muhammad itu sabar secara pribadi. Dia dihina, dia sabar. Dia diludahi, dia sabar. Waktu dia sholat di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dipukul kepalanya, dia sabar, tidak membalas. Mereka letakkan kotoran unta di atas kepalanya di waktu dia duduk antara dua sujud, dia sabar. Untunglah datang Fatimah. Anulah sunalaya sanruwa dia Yakub. Saibahat on walak Yahudi Nasrani Majusi na menyembah Tuhan-Tuhan bermacam-macam ngaku Yakuramoyo. Balik ayahku menyembah Allah sudah umar yang dewa itu siap. Kalau kita markian sudah kan. Ada Abu Lahab kan marumpung be Fatimah tu Abu Lahab. Ada nauganya kan. Mai lama Abu Lahab pun kaya. Abdul Zabin Abdul Muttalib. Abu Jahal itu semua ni kaya tinggal punya. Dalam riwayat lain Abu Bakar datang membelanya. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, kalian akan membunuhnya? Ditanya Abu Bakar. Sementara kalian menyembah api di sini, apa yang lagi suruh? Maksudnya dong anak nama nyembah, nama ragam-ragam tidak sama Tuhan yang disembah. Kenapa hanya Muhammad yang dibenci? Maksudnya ini. Saibahat kala asumang punahong sanuyo baru balik aku. So kalau mo kisah ni, kita kita mahal. Sa soboy yang marujug adong misalnya sa punwana rumah dia, lewat kala iba may nanidala alam na lewat na nanidala kita. Ilang ujian kasamaran dia. Sumampu manahong may niladani kehidupan ni Rasulullah. Iya Nabi, iya Rasul, dia sabarnya. Ibarat Nabi Rasul masa sabar dan tidak sama ujian yang Allah berikan kepada Rasul dan kepada kita tidak selalu boleh. Istilah sekian persen pengadungnya kita tanggungnya. Makanya kita harus sabar. Kalau Roy Jod Alwaron inang masalah na sumulan ko lupan bahan na hamilungan di surah mananidahan di matanya kesalahan kumalingot na yan. Oh, masuk kaji na hidup ni Ustaz tidak bernilang banyak. Memang itulah ujian Rasulullah itu sabar secara pribadi. Ketika Nabi Muhammad berangkat ke masjid, ada seorang Yahudi dari jendelanya dia akan melulang. Tuh, ini apa? Itu mukul Nabi, dia Nabi tadabiyah lewat Rasulullah. Lain waktu ujian berangkat Nabi tersulat iludahnya. Tuh, ini ujian. Soal Nabi dah, awal ada ramai-ramai luar ikan. Tapi itulah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sadidal haya'i wat tawadu. Muhammad itu sangat malu dan sangat rondo hati-hatinya. Jadi suatu saat si Yahudi ini tidak nampak kepalanya. Indah keluar ulunya. Intinya tidak soal masih tidur sekalian di luar Rasulullah. Selesai sholat Rasulullah tanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang tinggal di rumah sana, di pinggir jalan sana? Kenal ya Rasulullah? Itu siapa? Mereka si fulan, dia agama Yahudi. Kenapa dia tidak pernah nampak lagi? Dari cerita Rasulullah, kalau itu manusia warirun dari Nabi ini cerita ini aibnya. Masuk dia kabar ni bayu, soal najarah udah tahu nawarun doya ya Rasulullah natuwa yon ni sahabat. Lalu Rasulullah pun memfokuskan di kisah di packing Nabi dapatin pengaruh. Sedia parcel na mga ligalang sehat kan? Di tok Nabi tapi tu ibu bang ada buru itu marah-marah di luar di bayu namarun. Nabi membunuh Nabi Muhammad tu dan dia malu namanya. Ternyata di luar dugaan Rasulullah mendatanginya masuk dia kongsi. Natuluarin daw Muhammad Rasulullah bukan kulala utuli. O ni Nabi kita. Ato itong makin at jagong bayoy kan? Isang kanil membunuh dengan naging membunuh mengilik-ilik na isang baku, isang baku apa-apa at so masih cepat sehat. Niluwang nga kamu ini pangalo ni kan? Akhirnya si sakit ini pun duduk. Si Yahudi ini pun duduk, dia bersemangat, begini saja Muhammad.
mulai saat ini dengarkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bersyahadat dia masuk Islam hanya keteladanan dari sabar yang dimiliki Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita bila marga wahon semua itu malu mengasuh bariwa akhirnya ngapur nyala lalu mengaji orang dosip saja ima atau orang-orang saja tutup anak burun saja misalnya yang sampingmu ngatar bagi-baginya awak ke mengaji ini orang-orang saja lebih cari nyala di pengajian ya kan. Jadi harus dijaga kesabaran. Jadi itulah kesabaran cara pribadi yang dimiliki Nabi Muhammad. Kedua, Rasulullah sabar dalam rumah tangganya. Sudah bisa ketahui yang rumah tangga di Rasulullah harmonis selama-lamanya. Marbana biasa marbana mengamuk istri atau idan tahun. Ibu-ibu kita ummul mu'min, ummahatul mu'min, semua istrinya punya variasi umur yang beda-beda. Ummu Habibah ayah dia tokoh rajai di Mekah, tentu agak berkelas mereka, tabiatnya tentu sundia keluarga konglomerat. Dan juga ada juga yang sudah tua, ada nenek-nenek ini kahina binta nenek-nenek anak murid warna Ummu Salamah. Dan dia pun juga ikhlas ketika gilirannya di rumahnya, giliran di Ummu Salamah menginap Nabi Modong, ikhlas maruahnya Aisyah dohot ko majulah tinggal Rasulullah au ikhlas maruangku ni Ummu Salamah. Also Aisyah kan bujing-bujingnya usia remaja tu menikah dengan Rasulullah. Ummu Salamah nenek-nenek tu berkoma semua itu randing Ummu Salamah. Itulah kelebihan Ummu Salamah. Dalam hadis juga sama, ketika ditanyakan masalah haid, ulang siapa yang mau di Ummu Salamah ni mengapa tu orang tu betul-betul ya kan? Siapa yang mau Aisyah, maka hadis tentang masalah haid nifas yang diriwayatkan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu masalah membatalkan puasa juga sama. Sahabatul Nabi dalam maksudnya sahabat perempuan, sahabiah dalam bahasa sahabat-sahabat artinya orang-orang Islam yang hidup di zaman Nabi dari kalangan perempuan, sahabiah. Masaba ma'alai itu Ummu Salamah. Yang kakaning nama Ummu Salamah hormat dan kilau merangkat jumahat anggimu isangguya pada hotel yang memakai wudhu naik ni anak buruk-buruk tu Salamah yang kemudian tersium ima wudhu na sujumada urasui ini untuk nenek-nenek kan ima na sujumada urasui jadi sudia nama orang kisah payomu Aisyah binti Abu Bakar. Ternyata Aisyah sering dicium Nabi pipinya, keningnya di saat Rasulullah mau berangkat sholat tidak berwudhu kembali Nabi. Aisyah dengan cerita ini ada dia tu nama Rasulnya kan bahwa nenek-nenek Ummu Salamah itu wudhunya. Dari mana Rasulullah punya beberapa istri, tapi semuanya itu dididik menjadi teladan dalam berumah tangga. Adong dinang anak burui naik tongan atau tidak berkikit naik tong, adong lagi itu. Baik itu ni semua di sampingnya ini tempe 2.000, ibu kendorok 1.000. Biar masuk di makanan, pakai on panggorengan, ibu kendorok mahalaknya 1.000 kan? Akan kan itu nanti. Ini memang kiki ni itu manajemen keuangan naik ini ke Rasulullah. Mana semua ni kan pada tabiat dia Rasul. Ada dewa anaknya, merasa dirinya mampu. Merasa bisa dunia, tidak kondisi tidak bisa kan? Sementara Ummu Salamah matuang tentu jauh di martahan manggulu, tahu di panggulu ini. Malu dia manggulu, aneka masakan malunya, mangaracikna. Aisyah kan belasan tahun lebih umurnya, wah malu ni, malu dia tidak seruput, tahu lah kan? Ternyata Rasulullah sembunyi-sembunyi sering makan diam-diam ke rumah Ummu Salamah. Jumada pada beberapa hari indah Rasulullah dibahas Ummu Salamah.
ingin kau ni Ummu Salamah pada ilun bulenya isuri mabudak ni kita rumil tu bakasni Aisyah semangat kalai di satu jawaban budak on mah pasti begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isene au budak hamba sahaya ni Ummu Salamah dibuka Aisyah, ada ni tangan, ada ni rantangnya bude naikirin ninyo yang kirinya itampar ko Aisyah semua tuwi yang sasa sudah lalu Rasulullah bawa aku dah boleh bertolak tu saya mustahil Allah ni Aisyah kan matu bebek kita itu hubungan istri Rasul di sini Aisyah radhiyallahu anha mengamuk cemburu akhirnya dia hitam putih budaknya Musalamah dia oleh Nabi wahai kaum muslimin lihatlah ibunda kalian sedang cemburu ni yang apalagi Nabi terbaik. Jadi kehidupan rumah tangga ini ulang indah sangka kehidupan Rasulullah ini semua kita hampir mirip cuma beda Rasulullah arif dan tidak mengatasi masalah itu. Karena kita ada Nabi kan Rasulullah sabar dalam menghadapi keluarga. Dia didik yang Aisyah adalah orang yang paling ingin bercerita. Para caritura wanak burui subari ibain Rasulullah ma Aisyah on tukang penceramah atau dakwah setiap ilmu tentang urusan rumah tangga maka Aisyah lah yang akan menjelaskan. Karena memang Aisyah lah itu dia usia dari belasan tahun kan dia nikahi Rasulullah dia masih usia belia. Lalu ada usia itu istri Rasulullah itu maka Ibu ni Umar bin Khattab Hafsah binti Umar bin Khattab. Dari Hafsah seorang janda karena meninggal suaminya di medan peperangan dinikahi Rasulullah dan anaknya penuh perhitungan. Maka Rasulullah pun meletakkan Al-Quran di rumahnya. Al-Quran ini bukan ditulis di batu kulitnya kulit hewan. Ala material bahan berarti kan butuh gedung butuh tempat luas dan butuh seseorang mengatur dia dan dia tumpukannya yang bisa mengelola itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. On al-alaq disuruh tahun al-Mudassir Romaat pertama turunkan al-alaq sampai 5 kemudian beberapa tahun turun ayat on dan ayat berikutnya. Untuk dia kan surun al-alaq, surun al-Mudassir, surun surah al-Baqarah al-Imran. Kan ini memanfaatkan anak burunya itu mungkinan. Di situ kita Rasulullah hebat memanajemen atau mendidik istri-istrinya. Dia sabar menghadapi keluarganya. Jadi itulah yang harus kita pelajari. Dan dalam hal menasihati juga sama. Mengadu pada Fatimah. Ibu tu Rasulullah persoalan ni Ali dan Fatimah. Baru boleh Ali dan Fatimah betul di mana tu berselisih. Cuma Ali ketika istrinya sedang mengamuk dia akan lari ke masjid. Pada madum tarida imadan Nabi Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi, bisa disebutkan Rasulullah babirinya sedang marbahan burunya kan ini. Marabat Nabi datu bakas ni Fatimah. Kalau nak bawa orang ini, bukan ayah anak bawa kan ni Fatimah tu je. Merasa pemala Fatimah. Isi nama ayah dengan kusangan diganti sahur. Ingin doa menang masih tandaan. Sekarang anak buru nak kena mendungan di hodi sahur. Ingin bentuk ayah hakim ini. Isun bakas isun alamatnya. Luar dari besi mutiah. Merangkat masih Fatimah beruni Rasulullah. Maksudnya indah mungkin Rasulullah menasihati burunya nomor kopar mawar dan anak matua caranya isu Rasulullah kembali tugas simutian dan tamu masih Fatimah tugas simutian. Assalamualaikum waalaikumsalam istri ini turui ning simutian awal Fatimah putri Rasulullah isi dengan munaroi anakku Hasan dan Husain mengidomoh dapat imah alat lain kila kilau marangkat kareju mandu marpesan indah tula masuk alat lain asing tu masuk
Pero ang anak Nobel Bombarkon, anak kon Hasan dan Hussein ning Fatima, bobe masuk universitas ngelak lagi. Kon nagpirme, kan? Anak binato na. Jadi sendiri nama mutiara ning Fatima, kini yo taruon ay anak ni. Pala paling tidur orang lain ki usapai dulu ya sangat ipatulai ya dulu masuk bobi anak kalau lain dulu dia jauh mungkin dengan anak sangat dari masuk pokoknya itu lawan anak lain dari pulang Fatima mula Hussein anak lain disebutnya ho dicari turunnya anak mau apa tidak anak putih Hasan dan Hussein baru lain hari Hussein pulang Fatima. Interview banyak menaknya Hasan dan Hussein Ali itu makan ayah lain marur merangkat Fatimah. Begitu Fatimah sampai ke dalam pintu masih salam waalaikumsalam oleh Fatimah oleh Mutia anggo semua ini masuk mulai papa sidonya masuk kita tak Fatimah semua dinding masih ngadong sama dinding perhiasan perabotan belok aduh sido ayah pun ia madukan disuruh sangat dia nih wali Fatimah. Lalu sangkut mana pandangannya untuk sadapan pemandangan na aneh nilai alung di sisa hutangan lalu alung cambuk lalu alung gunting. Nah hebat mantung bahasun nih wali Fatimah. Harus sulawang ko Fatimah kailangan na tuloy ning simudia imare butuh dari sini ruangku anu lama so imaya berhiasanmu di bahason tidak berhiasan di Fatimah yang sebutia sabutangan ini ketika pulang alat lain kigaredo ulak meodok naik keringat naik wapus muko naik upain mo sa kasunod ni ulang mayaman iti keringat naik bahas namin lo jana naman usawin naman cari makan ni sebutia terharu pada Fatimah Allah yang ada bersama iwan tolak lagi ni oleh Fatimah lalu cambuki banyak cambuki usurakul mitwalak lagi pada dung salo si ulak kodok kiringat naik ison buang kang cambuk pada dung salangku dia rina sadaduk ikhlas maruangku dicambuk kosa waruang murtanis antung Fatimah bini buntini banyak Saudara di Fatimah, ita na mengulurkan manong morado lobus ni pangkuling alani Rasulnya pada suami istri lobus pangkulingon usulakon metulak lain kison buang kang gunting ampun adong na lobus pangkuling budi ho marmon di ruang ison gunting batas gunting bilang konnya mur mengaku Fatimah. Jadi ujung doon ini ipakai anak lain alhamdulillah sampai terus dari sana lewat cambuk bergunting ngau jadi pakai anak lain yang boleh negara harus tahun bening si mutia. Jadi putri Rasul Fatimah radhiyallahu anha ternyata merasa dikalahkan dengan seorang perempuan biasa yang bukan siapa-siapa. Kenapa diketahui kelebihannya? Karena Rasulullah menunjuknya anggoy na subari ipupun nabi karena nabunggal kisah seorang ibarat kinurukun ini awal inang banyak nabi dan rasul dikisahkan namanya pada Quran tapi lebih banyak dirahasiakan. Maksudnya kita pun sama, ada amal ibadah yang kita miliki luar biasa di hadapan Allah tapi tidak diketahui orang banyak dan kita memang tidak perlu pamer memberitahu orang. Cukuplah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun kita harus menjaga hubungan baik di dalam keluarga. Begitulah cara Rasulullah mendidik putri tercintanya. Maksudnya yang onda kaji do magiarau ulang adong mempraktik kurang baso lagi. Ambil nama tumas di dalam nama orang baru gunting ni bumoy beri dan buat tangan ni banyak nak apa? Iben koi dikasih dia. Nunggu mengaji kantor ni pada desaan daur PKK namun error dulu lalu maknau ni keluarnya bantai kan? Cari to ondo jolo. Terus dong kapsul lagi kaji nabi. Nyato ada kita nama rumah tangga malu bolu pusipang kulit masih mau bantu anda. Tipu bisumuni bah mau nak punya boleh di gunting mau terbilang pun artinya masih ikhlas. Indah perlu dicambuk ya ala nasar mari
KDART kekerasan dalam rumah tangga penjara kan harus turun menggimbal memukul istri kurungan begini. Itu istri kurang tuh istrimu dia rakyat Indonesia ulang sarwa di Indonesia dari KDART kekerasan dalam rumah tangga menyalahi peraturan perundang-undang. Jadi walaupun sudah keluarga ini bahwa tidak yang jiran tetangga usul hidup para desa atau terlapor ke polisi ditanggung anak lain. Kan anggo bin nasi patulan yang murid itu ikhlas din ay tahun kuning sudah tidak lagi hari yang murid. Ya. Jadi dalam Islam melindungi perempuan, maka kita pun harus betul-betul menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi itu sekalian Rasulullah itu orang yang paling teladan di dalam keluarganya. Dua, ketiga, Rasulullah adalah orang yang paling sabar menghadapi umatnya. Dia yang paling sabar. Apapun yang ditawarkan oleh orang-orang kafir agar dia tidak menyampaikan dakwah, mereka tawarkan kekayaan, Nabi Muhammad menolak. Mereka tawarkan kekayaan, kemewahan, jabatan. Apa yang kau inginkan Muhammad? Apakah engkau ingin dijadikan raja? Biar kami angkat engkau jadi raja. Atau engkau ingin menikahi seorang perempuan cantik di kota Makkah ini? Akan kami lamar untukmu, asal engkau berhenti menyampaikan dakwah yang engkau sampaikan itu. Jadi karena hebatnya saya niaga may moka 360 patung Tuhan sesembahan di manusia ilambung di Ka'bah indah sana buat 360 na ulang laukan latahuan manat Uzza masing-masing kala anong naman yung basilata na lain man yung basiluzza sudah naon na menjadi masalah dia lain na menjadi masalah dia lain agama na yoban ni Muhammad. Jadi memang kesabaran ini kehidupan tahu kita semua ini saya bahat inang nama make nama make jilbab na sumunina taruh pala huma makina huma na salah rudelina nataw maruan na to tapi ngerti kan atau sabahat ni halak na mayuan bungo waktu musim na yun mayuan bungo bulong suwan kan bulong suwan to mabahat kalak iba terakhir rewa na mambay bungo bulong suwan di alaman taruh na iba sa iyo marumariak sapang gunay ngayon nataangol madaya Rasulullah sabar menghadapi masyarakat model begitu. Makanya turunlah ayat لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Seandainya Muhammad engkau infakkan apa yang ada di langit dan di bumi, surah pun tuai sudayo, kau tidak akan bisa melembutkan hati mereka. Maksudnya ilen ko bikin bahan ilen ko di sesumbangan pangalun tabo-tabo anggo memang mardung dia dia maru bingka-bingkanya hasud diri dengkinya tuho sayawahan pinang ilen ko natutup meho na goyak na bihonya. Jadi Imam Syafi'i buat catatan, Imam Syafi'i membuat kesimpulan, jangan pernah merendah kepada orang yang merendahkanmu. Menyo paturut-turut ruang tualak nama nabunci atau nama rendah kau ini saja. Jangan pernah merendah. Biasa kita harus menunjukkan bahwa kita mampu dan bisa. Anggut tujuannya anak nama rendah kau ini. Dan juga jangan pernah memberikan penjelasan kepada orang yang tidak mempercayaimu. Nabi-nabi itu pun mengayaki-nyai. Ada sana sudah yakin. Kita hanya akan memberi penjelasan kepada orang yang betul bersahabat dengan kita. Namar jok ngeruah di imah doko suruh dalam sebenarnya. Jadi itu kondisinya. Kamu tualak namar kuyak ngeruah tuhoy nang nangkon sa ito rangkon tu siya kebenaran na nga na yakin-nyai. Isilo ka kung visual tawargo tango na kung malulo niya bulong tawargo tinihoon sudah na bulong na doon sudah nga nang kanadyo kung hindi na ipaidah ko. Jadi sundia no masabono dengan perkataan orang lain.
Cukup kita beramal ibadah mencari keridhaan Allah, sabar secara pribadi, sabar dalam membina, mengurus rumah tangga, sabar ko yang menghadapi nabahatun awal betul tuhuti mancit dewi. So dia Ibrahim bin Adham na jawab, adong ebing niya marangkat meron anak niya minik dobe, rimada marangkat tu pasaran manausi himar. Himar atau warna himar keledai, ulang keledai, keledai kacang deh kan, keledai himar, menek orang Arab badannya tinggi-tinggi, mana yang mau keledai itu dia bantu keledai Nabi, teknik keledai dua kan, lewat muncul sana kampung, mau pengeluaran dari anak anak lalu orang tu, menek ni kendaraan ini berdua lagi binegesi Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dari Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Adham pun turun. Igi jauh mahomang, ingin jang maneng kita ayah manali talinau. Maupun itu saya balak bunyi. Narubaku nanakan, tobang na ayahnya. Pahil bila dia merdala dia dengan pinangan igi jauh. Ibegesi Ibrahim bin Adham. Ang usulit turun kumang ayah menginginnya. Mau saya mengalah kampung Rasulullah berubah benek na anak ni pada lagi tu. Oh, nak tuang niya macam mana? Pasti nomor lagi. Akhirnya pun kali kedua. Ondo bewida adong kenderaan iparsisiyon. Ngana mo turban ni kalentay wala dunya na ipangol lang punya pimangol tulak-tulak kan. Ondo wow, lalu adong kenderaan ngai pagyado nga ni daw sa ni ngala kapti siya. Sundia mo caranya iposan ngai balalu. Ondo bewida kenderaan di junjung dia zona kenderaan nomor 1 kalak ni. Sundia mo itu kucara semua kawan tu barunya itu siapa lalu bertuk ni hai kembali urus on dia balik dia. Jadi ngana dong inang sidung yang betul-betul kirnya pun sudah nalingkan pemel ko salah na salah apa lagi dan nang pun saya pikir boleh cukup jaga hubunganmu dengan Allah, jaga ibadahmu, sabar ko dihina dicelak sabar ko. Lalu di rumah tanggamu peduli, sabar ko bang halupina, anak nakal, anak bandel, payah, sabar ko. Lalu anak nakal, nang konsen betul hadir ini sulang menajib ulumu. Jadi inilah keteladanan yang dimiliki Rasulullah. Makanya dia disebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Sebelum kita tutup, ini